Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini berjumpa dengan saya Alvina Fitriani dalam kegiatan parenting. Nah, pada kegiatan parenting kali ini kita akan membahas tentang peran orang tua dalam pengembangan bahasa pada anak usia dini. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan, marilah kita jelaskan apa sih pendidikan anak usia dini. Menurut Permendikbud nomor 146 tahun 2014, pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan, pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Nah, itu tadi pengertian pendidikan anak usia dini menurut Permendikbud nomor 146 tahun 2014. Menurut Montessori, usia anak adalah usia kritis atau usia sensitif. Karena pada saat-saat tersebut, potensi atau kemampuan mereka sedang mengalami perkembangan yang begitu pesat. Maka, mereka harus memiliki isi, pelajaran, pendidikan, dan tenaga profesional yang berkualitas. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, itu tadi pengertian tentang pendidikan anak usia dini. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang bahasa pada anak usia dini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian bahasa. Yang kedua yaitu pemerolehan bahasa. Yang ketiga, fungsi pengembangan bahasa pada anak. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Yang kelima, peran orang tua dalam pengembangan bahasa anak. Dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian bahasa. Apa sih pengertian bahasa itu? Nah, pengertian bahasa yaitu bahasa merupakan alat komunikasi seseorang dengan orang lain. Di dalamnya meliputi berbagai unsur, yaitu fonem atau unit suara, morfem atau unit arti, sintaks atau tata bahasa, semantik atau variasi arti, dan pragmatik atau penggunaan bahasa. Nah, bahasa ini meliputi unsur produktif dan unsur reseptif. Unsur produktif yaitu berbicara dan menulis. Dan unsur reseptif yaitu mendengarkan atau menyimak serta membaca. Nah, teori yang menguatkan adanya bahasa ini yaitu teori dari Chomsky, bahwa bahasa itu mencakup 3 buah komponen tata bahasa, yaitu komponen sintaksis, komponen semantik, dan komponen fonologi. Nah, itu tadi pengertian tentang bahasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan yang kedua, yaitu pemerolehan bahasa. Apa sih pemerolehan bahasa itu? Nah, pemerolehan bahasa adalah proses di mana manusia memperoleh kemampuan untuk memahami bahasa, serta menghasilkan atau menggunakan kata-kata dan kalimat untuk berkomunikasi. Nah, menurut Koslin dan Osherson, pemerolehan bahasa biasanya mengacu pada pemerolehan bahasa pertama, yang mempelajari bagaimana memperoleh bahasa, yaitu bahasa pertama diperoleh dari ibu.
Dan ini berbeda dari bahasa kedua yang diperoleh dari bahasa tambahan saat kita berhubungan dengan orang lain. Jadi seperti itu. Itu tadi tentang pemerolehan bahasa. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi pengembangan bahasa pada anak usia dini. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi dengan lingkungan sekitar. Nah, apabila bahasa pada anak sudah berkembang, maka anak akan mudah dalam berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua, sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak. Kemampuan intelektual pada anak tidak terbentuk begitu saja. Dengan berkembangnya bahasa pada anak, diharapkan berkembang juga intelektual yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya, sebagai alat untuk mengekspresikan diri anak. Berkembangnya kemampuan bahasa pada anak akan memudahkan anak dalam mengekspresikan berbagai hal yang ingin disampaikan si anak. Dan yang terakhir, fungsi dari pengembangan bahasa pada anak usia dini yaitu sebagai alat untuk menyatakan perasaan dan buah pikiran kepada orang lain. Nah, dengan hal ini anak akan mudah dalam menyampaikan keinginan, ide kreatif, dan lain-lain. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semua, itu tadi 4 fungsi pengembangan bahasa pada anak usia dini. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Nah, ibu-ibu, ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak loh. Untuk mendukung kesuksesan pengembangan bahasa anak, orang tua harus mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Nah, berikut kita akan sebutkan 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama yaitu kesehatan. Yang kedua, faktor intelijen atau kecerdasan. Yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Yang keempat, jenis kelamin. Dan yang kelima, hubungan keluarga. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk yang pertama yaitu faktor kesehatan. Kenapa sih faktor ini sangat berpengaruh? Nah, karena pada perkembangan bahasa anak usia dini, kesehatan sangatlah menentukan kondisi dan perkembangan anak. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor intelijen atau kecerdasan. Anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi biasanya memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik dan lebih cepat. Karena rasa ingin tahu anak yang tinggi menyebabkan dia mendapatkan ide-ide baru maupun informasi lebih cepat. Nah, untuk selanjutnya yaitu status sosial ekonomi keluarga. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa status ekonomi sosial keluarga menentukan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Anak yang berasal dari keluarga yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik cenderung menyediakan fasilitas yang lebih untuk perkembangan bahasa pada anak. Nah, misalnya dengan memberikan robot atau boneka yang bisa bicara, buku-buku bacaan, CD atau video, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu faktor keempat, jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, anak perempuan memiliki kemampuan bahasa yang lebih cepat dibandingkan anak laki-laki.
Untuk itu, seseorang atau seorang ibu yang memiliki anak laki-laki tidak perlu khawatir perkembangan bahasa anaknya, karena hal ini wajar dan banyak dialami oleh beberapa orang tua lain. Selanjutnya yaitu hubungan keluarga. Kedekatan anak dengan keluarga atau orang tua akan menentukan kualitas perkembangan bahasa pada anak. Ketika keluarga memberikan kasih sayang yang cukup, anak akan merasa nyaman dalam lingkungan tersebut. Maka komunikasi akan berjalan atau terjalin dengan anak dengan lancar, sehingga perkembangan bahasa pada anak akan lebih cepat. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu peran orang tua dalam pengembangan bahasa pada anak usia dini. Epstein mengklasifikasikan 6 jenis keterlibatan orang tua dalam pengembangan bahasa anak, yang meliputi 1. Parenting atau pengasuhan. Yang selanjutnya volunteering atau sukarela. Yang ketiga decision making atau pengambilan keputusan. Yang keempat communication atau komunikasi. Yang kelima learning at home atau belajar di rumah. Dan yang terakhir collaborating with community atau kolaborasi dengan keluarga atau masyarakat. Nah, apa saja sih itu? Marilah kita jelaskan dengan satu persatu. Nah, yang pertama yaitu parenting. Tujuan dari parenting sendiri yaitu membentuk lingkungan keluarga ibarat sekolah. Jadi, orang tua harus mendukung anak sebagai siswa. Jika dia membuat kesalahan, maka orang tua harus mengarahkan. Orang tua juga harus mengajar dan mendidik anak agar menjadi anak yang baik dan berpotensi. Selanjutnya yaitu peran orang tua dalam communication atau komunikasi. Tujuan dari keterlibatan ini adalah merancang bentuk komunikasi yang efektif dari sekolah ke rumah dan komunikasi dari rumah ke sekolah, sehingga mengetahui program sekolah dan kemajuan anak-anak mereka. Yang ketiga yaitu volunteering atau sukarela, yaitu orang tua mengatur bantuan dan dukungan orang tua. Yang selanjutnya yaitu learning at home atau belajar di rumah. Tujuannya memberikan informasi dan gagasan kepada keluarga tentang bagaimana caranya membantu anak belajar di rumah, yaitu dengan membuat rencana kegiatan, mengaplikasikan, serta mengevaluasi. Peran yang kelima yaitu decision making atau pengambilan keputusan. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, orang tua itu juga harus ikut serta dan terlibat dalam keputusan sekolah, pengembangan pemimpin, dan perwakilan orang tua. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu collaborating with the community, artinya kolaborasi dengan keluarga atau masyarakat. Orang tua harus mengidentifikasi dan mengintegrasikan sumber daya dan layanan dan memperkuat program sekolah, praktik keluarga, pembelajaran, serta pengembangan siswa. Nah, itu tadi beberapa peran orang tua dalam pengembangan bahasa pada anak usia dini. Bisa dipahami juga oleh Bapak Ibu semuanya. Kita akan memasuki kesimpulan, yaitu kesimpulan yang pertama tentang pengertian bahasa tadi, yaitu bahasa merupakan alat komunikasi seseorang dengan orang lain. Yang kedua, pemerolehan bahasa adalah proses di mana manusia memperoleh kemampuan untuk memahami bahasa serta menghasilkan atau menggunakan kata-kata dan kalimat untuk
berkomunikasi. Yang ketiga, fungsi pengembangan bahasa pada anak usia dini, yaitu sebagai alat komunikasi dengan lingkungan sekitar, alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak, alat untuk mengekspresikan diri anak, dan yang terakhir sebagai alat untuk menyatakan perasaan dan buah pikiran kepada orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak yaitu yang pertama ada kesehatan, yang kedua intelligence atau kecerdasan, yang ketiga status sosial ekonomi keluarga, yang keempat jenis kelamin, dan yang terakhir ada hubungan keluarga. Dan yang terakhir yaitu peran orang tua dalam pengembangan bahasa anak, yaitu parenting, communication, terus decision making, collaborating with the community, dan satu lagi yaitu study at home atau belajar di rumah. Demikian tadi materi dari saya tentang peran orang tua dalam pengembangan bahasa anak usia dini. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak Ibu semuanya hadirin. Nah, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.